Kalau bikin satu reels masih bikin lu buka banyak AI dan copy paste brief berkali-kali dan hasil akhirnya tetap nggak nyambung. Masalah lu sebenarnya bukan kekurangan tools, tapi workflow lu yang masih nggak beraturan. Nah, ini gua mau tes satu hal, bisa nggak satu brief untuk bisnis gua langsung berubah jadi script, storyboard, video, dan caption pakai satu lokal app aja. Dan ini cuplikan hasil akhirnya. Tapi gua nggak akan cuma nunjukin hasil yang bagus, gua juga tunjukin bagian yang gagal, berapa kali gua harus revisi, dan apakah workflow ini benar-benar layak kalian tiru atau enggak. Nah, jadi selama ini banyak kreator dan tim marketing sudah gunain AI, tapi cara kerjanya masih kepecah-pecah. Skrip dibuat di satu tempat, lalu skrip itu harus diterjemahin ulang jadi prompt gambar, gambar yang udah jadi dipindahin lagi ke video generator. Ya, jadi terakhir kita kembaliin ke AI lain untuk buatin captionnya juga. Jadi setiap kali pindah tools, konteksnya juga bakal berubah. Jadi AI-nya juga akan bingung. Jadi skripnya bicara soal Japanese inspired body care, tetapi visualnya malah terasa kayak iklan skincare random. Nah, bentuk produknya berubah, tone warnanya juga berbeda, dan captionnya bahkan tidak nyambung ke visual. Ya, pada akhirnya kita juga bakal ngasihin semua aset itu, kebanyakan aset, dan nanti disambung-sambungin lagi semuanya. Jadi lebih ribet kan. Nah, jadi tujuan gua bukan cari AI baru, tapi tujuan gua adalah gimana buat satu workflow yang bisa bantu kerjaan kalian berulang-ulang itu cuman dalam satu AI aja. Dan ini gua coba pakai testing ini semua di model Scoop. Nah, untuk tes kali ini gua pakai produk nyata dari Skinku, yaitu Skinku Mizu Body Wash. Nah, gua mau buat video 25 detik dengan satu pesan sederhana. Body care lu bisa banyak, tapi kalau shower rutinnya masih asal, semuanya terasa nggak maksimal banget. Jadi targetnya gua minta perempuan usia 18 sampai 35 tahun yang suka body care tapi nggak mau rutinitas yang terlalu ribet. Nah, visualnya harus clean, Japanese inspired, premium, tetapi tetap kerasa natural seperti konten yang memang bisa diposting di TikTok dan di Instagram, nggak kelihatan gimmick. Dan dari brief ini, lokal app langsung ngasilin script 4 scene, storyboard promptnya, motion promptnya, on-screen text, caption, sampai CTA-nya juga ada. Jadi kalau dari hasil pertama ini udah kebayang workflow-nya, kalian bisa bikin bisnis, bikin agency, atau klien kalian. Jadi kalian bisa buka aja di model Scoop, lu sign up aja di situ, kode gua Freddy buat dapetin 100 Magic Cubes kalian. Nah, Magic Cubes ini digunain buat coba API call di model Scoop-nya. Jadi kalian bisa buka linknya sekarang, biarkan tab-nya tetap terbuka, lalu lanjutin video ini supaya lu bisa ngikutin prosesnya sampai selesai. Nah, di sini lo juga bisa pilih free API dan ngubungin lokal app kalian. Sekarang kita lihat apa yang bekerja di belakang lokal app yang satu ini. Jadi gue masuk di model katalog, di model Scoop, lalu ngaktifin filter API inference. Nah, jadi di demo ini gue pilih salah satu model yang memang punya API inference. Saat produksi pastikan nama model yang digunakan terlihat jelas di layar, jangan hanya bilang gue pakai AI. Jadi setelah ini gue coba ambil model ID dan format request langsung dari halaman resminya. Jadi ada API key, gua simpan sebagai environment variable, jadi nggak muncul di source code atau screen recording kalian. Jadi kalau biasanya lu cari open source model kayak Hugging Face, model Scoop, bisa jadi ini salah satu alternatif kalian. Tapi yang sedang gua uji sekarang di sini bukan seberapa banyak model yang ada, tapi gua uji adalah apakah free API tersebut bisa diubah jadi fitur lokal yang benar-benar kepake di use case gua. Nah, lokal app-nya gue jalanin di aplikasi gue sendiri di komputer ini. Jadi untuk API call, gue nggak perlu nyiapin dan ngelola server GPU lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke output pertama ya. Ditulis semua prompt ini agar AI-nya paham seluruh konteks yang akan dia bikin. Nah, hooknya dibuat adalah body care lu banyak, tapi kulit badan masih terlihat kusam. Mungkin masalahnya bukan kurang produk, tapi shower rutin lu yang belum di-upgrade. Nah, jadi bagi jadi 4 scene. Scene pertama, gue minta nunjukin masalahnya. Dan scene kedua, gue minta masuk ke produk reveal dari Skinku Mizu Body Wash. Nah, di scene ketiga, memperlihatkan pengalaman penggunaannya. Mulai dari tekstur, ladder, sampai sensasi shower rutin yang clean dan fresh. Dan scene terakhir jadi payoff, after shower look, produk hero, lalu CTA untuk cek produknya. Nah, jadi setiap scene juga sudah memiliki visual direction, image prompt, motion prompt,
durasi, dan on-screen text-nya sudah ada semuanya. Jadi artinya hasil dari tahap pertama ini langsung jadi input untuk proses visual kalian. Jadi gue nggak perlu baca skrip dari awal, lalu gue tinggal nulis 4 prompt visual secara manual aja. Oke, berikutnya gue masuk ke Civision untuk membuat storyboard image-nya. Karena ini konten produk, gue nggak cuma membutuhkan gambar yang estetik, tapi gue juga butuh bentuk botol, warna kemasan, dan label skinku-nya juga harus tetap terbaca secara konsisten. Jadi gue coba gunain foto produk asli skinku Misu Body Wash sebagai visual reference, lalu ngambil image prompt dari aplikasi gue tadi, sudah di-generate briefnya. Nah, untuk scene pertama, visualnya memperlihatkan problemnya dan nunjukin bahwa rutinitas tersebut terasa ribet dan nggak bener-bener nyelesain masalahnya. Nah, sekarang kita udah punya 4 storyboard secara visual, dan menurut gue ini konsisten, tapi gambar yang bagus belum tentu berubah jadi video yang natural. Sekarang siap storyboard, gue masukin ke Civision Video Generation dalam satu ekosistem yang sama. Gue gunain image to video supaya framing, talent, dan posisi produknya nggak berubah terlalu jauh dari storyboard yang sudah gue pilih. Nah, motion prompt-nya juga sudah dibuat sejak tahap script juga. Nah, dan gue sengaja ngasih satu aksi utama dalam setiap shotnya juga, karena kalau satu klip pendek diminta memperlihatkan terlalu banyak gerakan, hasilnya lebih gampang rusak dan tangannya bisa berubah-ubah, botolnya bisa geser, labelnya bisa tiba-tiba beda, dan foamnya bisa kelihatan seperti CGI. Jadi motionnya yang sederhana bukan berarti videonya ngebosenin banget. Nah, justru itu yang buat hasilnya lebih usable untuk konten produk kalian. Nah, setelah seluruh scene-nya udah selesai, gue download 4 klip ini, gunain nama file yang sama dengan urutan storyboardnya. Nah, sekarang 4 klip skinku udah gue pilih, dimasukkan kembali ke local app, aplikasinya baca urutan scene dan durasi dari struktur yang sudah dibuat sejak awal. Jadi setelah final visualnya kekunci, gue jalanin API sekali lagi buat captionnya juga. Tapi caption ini nggak hanya dibuat dari nama produk atau brief pertama, model juga nerima final voice over 4 scene yang benar-benar digunakan tone skinku dan CTA campaign-nya. Jadi captionnya nggak sekedar ngulang seluruh video, tapi captionnya juga buka yang pain point yang sama, tapi nambahin konteks barunya juga. Jadi penonton yang sudah nonton videonya nggak ngerasa sedang baca skrip yang sama atau untuk kedua kalinya. Nah, dari sini kita udah punya satu campaign shot from skinku yang lengkap, skrip, storyboard, video clips, caption, dan CTA udah dalam satu jadi. Semuanya berasal dari satu brief yang sama aja. Dan di hasil akhirnya kita mulai dari satu brief dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Oke, dan menurut gue ini keren banget. Jadi menurut gue kekuatan utama workflow ini ada pada 3 hal. Yang pertama ada konteks, jadi nggak perlu ditulis ulang pada setiap tahap. Dan yang kedua ada kreator atau tim bisa ngurangin pengerjaan copy paste dan rebriefing ulang lagi. Dan yang ketiga ada workflow yang bisa disimpan dan digunain lagi kalau misal lu ada produk dari campaign yang tadi lu buat. Tapi creative judgment lu tetap diperluin di sini. Jadi menurut gue ini adalah salah satu bukan pengganti kreativitas, tapi kita bikin sistem yang bisa menghilangin kerjaan repetitif kalian supaya kerjaan kalian lebih cepat dan bisa generate konten lebih cepat lagi. Dan workflow ini paling relevan buat kalian developer, creator, marketer, agency, atau business owner yang punya proses produksi yang berulang-ulang dengan campaign yang berbeda-beda. Karena ngebantu banget buat kalian yang kerjanya selalu repetitif dan ngabisin banyak waktu kalian. Coba buat kalian yang mau nyoba, klik link yang ada di bawah, paling atas di deskripsi, dan daftar unique invite-nya pakai nama Freddy untuk dapetin 100 Magic Cubes kalian. Pilih satu kerjaan yang memang harus selesai minggu ini, lalu buat satu API call dan jadikan hasilnya sebagai fitur kecil yang bisa digunakan lagi. I'm Freddy Kasawan, peace out.